Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fariza Mufida dari SMK Negeri 1 Cilengsi dari kelas 10 berstandar industri jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai modul 9 yaitu firewall filter. Oke, materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada firewall filter, yaitu konsep chain. Yang kedua, firewall filter, konsep if-then. Yang ketiga, firewall filter, konsep strategi. Dan yang keempat ada contoh kasus. Selanjutnya yang kelima ada firewall filter, konsep log. Dan yang keenam ada network time protocol atau NTP. Materi yang pertama yaitu firewall filter, konsep chain. Chain adalah daftar aturan atau rules yang disusun secara berurutan untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap paket data yang masuk, keluar, atau melewati router. Pada firewall filter rules ada 3 chain, yaitu forward, input, dan output. Selanjutnya ada 3 aturan dasar packet flow, yaitu ada input, yang berarti memblokir paket yang menuju router. Contohnya yaitu blokir ping dari laptop ke router. Selanjutnya ada output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Contohnya blokir ping dari router ke Facebook. Dan yang terakhir ada forward, yaitu memblokir paket yang melewati router. Contohnya blokir akses ke YouTube dari laptop. Materi yang kedua yaitu firewall filter, konsep if-then. Dalam firewall filter, rule bekerja dengan logika if-then, yaitu jika maka. Artinya, if itu kondisi terpenuhi dan then itu aksi dijalankan. Jika kondisi tidak terpenuhi, rule dilewati, lanjut ke rule berikutnya. Struktur dasar, if yaitu parameter atau kondisi. Contohnya, SRC address, DST address, protokol, out interface, dan lain-lain. Selanjutnya ada then, yaitu action. Contohnya, ada accept, drop, dan reject. Digunakan kalau kalian ingin router tidak bisa di-ping. Konsepnya yaitu if protokol, yaitu ICMP, then action berarti drop, dan chain berarti input. Materi yang ketiga yaitu firewall filter, konsep strategi. Konsep strategi yang ada di firewall filter itu ada 2. Yang pertama, accept few, drop any. Konsepnya hanya mengizinkan beberapa, semua yang lain tidak bisa atau diblokir. Yang kedua ada drop few, accept any. Konsepnya yaitu hanya memblokir beberapa, semua traffic lain, yaitu selain yang diblokir, diizinkan. Yang keempat yaitu contoh kasus. Kasus yang pertama yaitu hanya satu VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa, yaitu menggunakan strategi accept few, drop any. Kasus kedua, hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa, yaitu yang strategi yang dilakukan adalah accept few, drop any. Selanjutnya ada kasus ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet, sisanya bisa, yaitu strategi yang dilakukan adalah drop few, accept any. Teman-teman, di sini saya akan melakukan studi kasus pertama, yaitu hanya satu VPC yang bisa ping ke router. Di sini saya sudah masuk ke Winbox-nya teman-teman, dan juga saya sudah menyiapkan topologinya sebelumnya. Sekarang saya pergi ke menu IP, lalu ke firewall. Nah, pada filter rules-nya saya klik new, karena saya membuat accept any-nya dulu. Untuk chain-nya di sini saya ganti menjadi input ya teman-teman, input, dan untuk DST address-nya dan SRC address-nya diisi ya teman-teman. Untuk SRC address-nya kita isi sesuai IP VPC yang ingin kita izinkan. Di sini saya buka penetrapnya dulu. Nah, saya ingin mengizinkan VPC 1 ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan mengetikkan IP DHCP, lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, sudah ada IP-nya. Sekarang kita masukkan ke SRC-nya di Winbox. Kita buka Winbox. Oke. Di sini kita isi 92 168 62 titik titik 25
saya cek dulu di Penetlabnya. Terus minus 168 ya benar. Untuk DHCP addressnya kita isi IP router kita ya teman-teman. Di sini saya sudah, oke saya ganti dulu. Di sini saya akan menghapusnya dulu. Saya isi 2 168 186 140. Di sini saya sudah tahu karena saya melihat dari kiri atas ya teman-teman. Untuk protokolnya di sini saya pilih yang ICMP ya teman-teman. Oke, dan ini kita klik yang minus aja. Dan untuk bagian effect kita sudah selesai. Sekarang kita ke bagian DNA, yaitu di action. Actionnya accept. Kalau udah kita klik apply lalu oke. Dan kita sudah berhasil untuk yang accept view. Sekarang kita klik yang new lagi untuk yang drop any. Nah, di generalnya atau di if-nya, untuk chain-nya kita pilih lagi yang input. Sebentar. Kita pilih yang input ya teman-teman. Nah, src address-nya nggak usah diisi, kita set yang minus aja. Nah, untuk DST address-nya kita isi IP router kita ya teman-teman. Saya ngeliatnya dari kiri atas karena tadi saya loginnya menggunakan IP address 2.168.186.140. Oke, kalau sudah, untuk protokolnya jangan lupa kita isi ya teman-teman. Kita isi, kita ganti menjadi ICMP. Oke, dan untuk actionnya atau di bagian DNA kita ganti menjadi yang drop. Kalau sudah bisa kita klik apply lalu oke. Oke teman-teman, kita sudah berhasil. Sekarang kita akan mempraktekannya di Penetlab kita ya teman-teman. Kita buka sebentar. Nah, kita akan mempraktekannya pada VP1. Kita coba ping ke router ya teman-teman. Ping 192 minus 168.186.140. Sebentar, kita cek takut salah. Oh iya, benar. 140. Oke, udah benar. Kita enter. Dan ini sudah berhasil VP1 ping ke router ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Nah, dapat dipastikan teman-teman untuk VPC, kita minimize dulu. Dapat kita pastikan untuk VPC 2, 3, 4, dan 5 itu tidak bisa ping ke router ya teman-teman, karena yang diizinkan hanya VPC 1. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan studi kasus 2, yaitu hanya beberapa VPC yang dapat ping ke server ya teman-teman, yaitu accept view drop any. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya dan saya akan menambahkan servernya ya teman-teman. Sini kita bisa klik kanan lalu pilih yang node. Di sini saya ingin memilih yang virtual PC dan untuk name-nya di sini kita hapus dulu. Nah, saya ingin memang menjadi server. Kalau sudah, untuk ikonnya di sini kita search ya teman-teman, server. Nah, kalau sudah ada, saya pilih yang ini lalu klik select. Nah, kalau sudah, untuk description-nya ini kita hapus ya teman-teman, dan kita ubah menjadi server. Kalau sudah, kita scroll ke bawah lalu kita klik save. Kalau sudah ada, di sini saya ingin menyalakan perangkat servernya teman-teman. Oke, kalau sudah nyala, saya ingin menyambungkan si servernya ke router. Oke, kalau sudah, kita klik save ya teman-teman. Klik save. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan pergi ke Winbox ya teman-teman.
klik menu Winbox. Dari sini saya akan disable dulu yang sebelumnya, yang kasus 1, biar nggak tabrakan ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa pergi ke new, lalu pergi ke general. Nah, chainnya forward ya teman-teman. Oke, untuk src addressnya di sini kita hapus dulu, dan kita akan mengisinya sesuai IP yang kita izinkan, IPv6 yang kita izinkan. Di sini saya pergi ke Pernet Lab-nya ya teman-teman. Sebentar, kita pergi ke Pernet Lab. Oke. Di sini saya akan mengizinkan VPC 3. Sebentar teman-teman. Saya ketikkan IP DHCP, enter. Kita tunggu. Oke, kalau sudah di sini sudah ada ya IP-nya. Sekarang kita masukkan ke src addressnya di Winbox. Oke, kita ketikkan 62.168.62. Kita cek dulu ya teman-teman. 253. Oke, kita buka lagi Winbox-nya. 253. Oke, cek lagi, takut salah. Oke, sudah benar. Dan untuk DST addressnya teman-teman, di sini kita klik yang plus. Oke, di sini kita hapus dulu. Di sini kita akan mengisikan IP servernya teman-teman. Kita pergi ke Pernet Lab, kita klik yang server. Maaf teman-teman, di sini saya ada trouble tapi sudah bisa. Saya akan mengetikkan IP DHCP. Kita enter. Kita tunggu. Oke, sudah ada. Sekarang kita masukkan si IP server ini ke Winbox di DST addressnya teman-teman. Saya ketikkan 192.168. Kita cek dulu bentar ya teman-teman. 82.254. Oke, kita cek lagi. Oke, benar 82.254. Oke. Untuk protokolnya kita isi yang ICMP ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita ke actionnya kita accept. Kalau sudah kita bisa langsung teman-teman klik apply dan apply lalu oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa klik lagi yang new. Nah, kita ke tab general. Untuk chainnya masih tetap forward ya teman-teman. Oke, untuk src addressnya kita isi lagi sesuai dengan IPv6 yang kita izinkan. Di sini kita klik. Oke, sekarang kita pergi lagi ke Pernet Lab-nya. Oke, di sini saya ingin mengizinkan VPC 4 ya teman-teman. Sudah, kita ketikkan IP DHCP, enter. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Tunggu. Nah, sudah ada nih. Sekarang kita pergi ke Winbox-nya, kita isi di src address-nya, kita hapus 92.168.62.252. Oke, kita cek dulu 252. Kita buka lagi Winbox-nya. Oke, sudah benar ya teman-teman. Sekarang kita ke DST address-nya. Kita hapus dulu, kita isi sesuai IP server 168.82.254. Oke. Kalau sudah, untuk protokolnya kita isi menjadi ICMP ya teman-teman. Sebentar, kita klik dulu, kita cari ICMP. Sebentar, ICMP. Oke, udah. Kalau sudah, kita bisa pergi ke actionnya. Actionnya tetap accept. Kalau sudah, kita klik apply lalu oke. Kita sudah berhasil yang accept filenya teman-teman. Sekarang yang drop ininya
kita pergi lagi ke yang new, lalu ke general. Nah, chainnya tetap tetap forward teman-teman. Untuk SC addressnya kita kosongkan, langsung ke SC addressnya kita hapus 92.168.82.254. Oke, untuk protokolnya jangan lupa kita isi teman-teman, yaitu ICMP. Oke, kalau sudah, untuk bagian actionnya kita ganti menjadi yang drop ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik apply, lalu oke, kita sudah berhasil untuk accept view drop ini. Sekarang kita coba ke Pandatlab kita ya teman-teman. Kita coba di VPC 3 nya ya teman-teman. Oke, kita coba ping ke server, coba ping 192.168.82.254, kita enter. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman VPC 3 ping ke server. Sekarang kita coba VPC 4. Kita coba ping 192.168.254. Oke, kita enter. Nah, di sini juga VPC 4-nya berhasil ya teman-teman, karena VPC 3 dan VPC 4 kita izinkan ping ke server. Oke, sekarang kita akan minimize dulu ya teman-teman. Nah, dapat dipastikan bahwa VPC selain VPC 4 dan VPC 3, yaitu VPC 1, 2, dan 5 itu tidak bisa ping ke server, karena yang diizinkan hanya VPC 3 dan VPC 4. Oke teman-teman, di sini saya akan mengerjakan studi kasus 3, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet, sisanya bisa, yaitu drop, view, accept, any. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman sebelumnya, dan sekarang saya akan pergi ke Winbox ya teman-teman. Nah, kita pergi ke IP, lalu ke firewall. Nah, di sini kita disable dulu ya teman-teman untuk konfigurasi yang sebelumnya, agar tidak tabrakan. Kalau sudah, di sini kita bisa Oke, kita bisa klik yang new, lalu kita ke tab general. Untuk channel tetap forward ya teman-teman. Nah, untuk SRC addressnya kita isi sesuai dengan VPC yang ingin tidak bisa ping ke internet teman-teman. Kita buka Pandatlab kita. Oke, di sini saya ingin VPC 2 saya tidak bisa ping ke internet teman-teman. Kita akan mengetikkan IP DHCP lalu enter. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman. Nah, oke, sudah dapat IP-nya. Lalu kita pergi lagi ke Winbox kita hapus dulu. Dan oke, kita ketikkan 192.168.62.251. Oke, kalau sudah kita cek dulu. Oke, sudah benar 251 ya teman-teman. Kalau sudah, untuk DST addressnya teman-teman, di sini kita kosongkan ya teman-teman, dan untuk protokolnya kita pilih ICMP. Oke, kalau sudah, out interface-nya kita pilih Ether 1 ya teman-teman. Nah, kita pergi ke action. Nah, ini actionnya itu kita ganti menjadi drop ya teman-teman. Drop. Oke, sebentar teman-teman, kita cek di general. Bentar. Nah, ini untuk yang out interface-nya tanda seru kita klik ya teman-teman agar tidak tanda seru. Kalau sudah, kita klik maaf teman-teman, kok jadi besar. Ya udah, kita bisa langsung klik apply lalu oke. Nah, ini sudah ya teman-teman drop view-nya. Sekarang kita new lagi untuk drop view-nya. Nah, ini kita kecilin dulu. Oke, sudah.
Nah, untuk chainnya tetap forward ya teman-teman. Selanjutnya untuk SRC address-nya kita buka MATLAB. Di sini saya ingin VPC 3 yang tidak bisa ping internet. Oke, sudah ada ya si IP-nya. Kita langsung saja SRC address-nya kita hapus. 192.168.62.253. Oke, kalau sudah kita cek dulu ya teman-teman. 92.168.62.253. Oke, sudah benar ya teman-teman. Dan untuk DST address-nya kita kosongkan juga ya teman-teman. Kita langsung ke protokol. Protokolnya di sini saya ganti menjadi ICMP. Nah, ini kita klik tanda serunya. Lalu untuk out interface ya teman-teman, di sini sebentar. Nah, untuk out interface di sini kita pilih Ether 1 ya teman-teman. Oke, untuk actionnya kita ganti menjadi drop. Kalau sudah, bisa langsung kita klik apply lalu oke teman-teman, kita klik new lalu ke general, chainnya tetap forward, SRC dan DST nya tidak diisi, langsung ke protokol. Di sini kita pilih yang ICMP ya teman-teman. Kalau sudah, untuk out interface nya kita pilih Ether 1, actionnya kita pilih yang accept. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Di sini kita coba ke MATLAB nya, kita coba di VPC 2 dulu ya teman-teman. Kita coba ping 8.8.8.8. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman untuk VPC 2 nya. Oke, kita coba lagi ke VPC 3. Kita coba ping 8.8.8.8. Kita enter. Nah, di sini juga tidak bisa ya teman-teman untuk VPC 3-nya, dan juga tadi VPC 2 tidak bisa karena kita tidak izinkan untuk ping ke internet. Nah, kita coba ke VPC 1 ya teman-teman. Kita coba ping 8.8.8.8. Kita enter. Nah, di sini VPC 1 bisa ping ke internet karena dia diizinkan ya teman-teman. Coba lagi ping 8.8.8.8. Kita enter. Nah, VPC 4 juga bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil konfigurasi kasus ketiga. Materi yang kelima yaitu firewall filter konsep log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Fungsinya yaitu yang pertama ada troubleshooting atau cari masalah, yaitu untuk mengecek apakah suatu aplikasi atau koneksi gagal terhubung karena tidak sengaja diblokir oleh aturan firewall. Yang kedua ada audit keamanan, yaitu untuk mendeteksi dan melihat bukti jika ada IP asing atau aktivitas mencurigakan yang mencoba menembus jaringan secara berulang. Yaitu yang ketiga ada monitoring atau pantau traffic, untuk mengawasi lalu lintas data yang sedang berjalan secara real time, jadi Anda akan tahu perangkat mana saja yang sedang aktif. Materi yang terakhir yaitu Network Time Protocol. Network Time Protocol atau NTP adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk menyinkronkan waktu atau jam pada semua perangkat komputer di dalam jaringan komputer agar selaras dan akurat, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP ada yang namanya SNTP. Ada mode operasi NTP. Yang pertama ada client mode, yang kedua ada server mode, yang ketiga ada peer mode, yang keempat ada broadcast and multicast. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pemaparan dan pengucapan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.